Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa nubarik wa nu'adzim ala sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Sebelum saya mulai ini, saya minta supaya tertib dulu, jangan ada yang bicara. Biar saya saja yang bicara. Kalau yang lain bicara, saya nggak bicara. Gantian, ya. Sabar. Repot kalau sama ibu-ibu ini, Pak. Iya. Kalah terus kita ini ya. Bapak-bapak ini mesti kalah sama ibu-ibu ini ya. Sabar aja dah ya. Asobro jamil ya Kiai. Hadratul kiram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita taati para alim ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus keluarga besar Sahibul Khal Kiai Haji Suparman bin Haji Ustam rahimahullah rahmatul abrar, yang saya muliakan Badrus Sholihin. Mudah-mudahan beliau panjang umur, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua hajatnya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para alim ulama yang lainnya yang juga saya hormati, para kesepuhan ini sepuh desa Ciomas. Luar biasa Ciomas. Mudah-mudahan kedatangan para alim ulama menambah keberkahan pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati para panitia haul. Mudah-mudahan usaha Anda semua diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati Bapak Lurahnya ada kan? Mana Pak Lurahnya? Oh di bawah. Kenapa nggak kesini Pak Lurahnya ini? Mudah-mudahan kita doakan Pak Lurah kita ditambah derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Camatnya ada? Camat susah kejauhan ya.
semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang sama-sama kita cintai, para santri pesantren apa ini ya? Hidayatul Ikhwan, mudah-mudahan santri-santri di sini mereka menjadi calon ulama yang besar, meneruskan perjuangan almarhum sehingga mereka dibanggakan oleh orang tuanya, dibanggakan oleh Allah, dibanggakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bertemu, munajah, bersilaturahmi. Ini karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan ini semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya hajat mudah-mudahan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya hutang, ada yang punya hutang? Jangan-jangan acaranya hutang juga ini. Mudah-mudahan dengan acara ini Allah yang membayar hutang kita, Allah luaskan rezeki kita yang berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sakit, yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Amin. Afiat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang belum kawin, banyak yang belum kawin. Banyak. Kecil-kecil semua ini ya, pemuda-pemuda ini. Maksudnya bapak-bapak di sini semua ini. Yang belum kawin, mudah-mudahan yang laki-laki, mudah-mudahan malam ini Allah kabulkan mendapat jodoh yang solihah. Amin ya rabbal. Wah, banyak jomblonya nih, banyak laki banyak ya. Mudah-mudahan juga saudari-saudari kita, para wanita-wanita gadis kita, mudah-mudahan digampangkan juga jodohnya oleh Allah, mendapatkan jodoh yang soleh, yang kaya, yang ganteng, tapi kakinya satunya nggak ada. Mudah-mudahan amin ya robbal, dapat jodoh yang soleh wa solihah. Amin ya robbal. Yang hatinya gelisah, yang hatinya sekarang lagi gundah gulana, mudah-mudahan malam hari ini bergembira. Amin ya robbal alamin. Hadirin kaum muslimin, setelah kita bersyukur kepada Allah, mari kita ucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan bersolawat kepada Nabi, mudah-mudahan kita diaku menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya nanti masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, tadi saya mau bicara itu sudah ada dalam pikiran saya, tetapi saya tadi nggak nyangka ini jauh bener dari Tangerang ini. Saya lihat kok hutan semua ini mau masuk kemana ini? Hilang semua itu ingatan saya. Mau bicara apa ini? Kata habis saya tanyakan lagi, ini benar acara hall kata ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang berkah, manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan tadi sudah tahlil ya. Mudah-mudahan kiriman doa kita kepada Kiai Haji Suparman disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan Kiai Haji Suparman semuanya pahalanya, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus orang tua kita juga yang sudah meninggal di dalam bumi atau di dalam kuburan, Allah ampuni juga dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah lapangkan kuburannya,
dan insya Allah di alam barzah sana Allah berikan kebahagiaan yang luar biasa. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin, ini acara haul peringatan meninggalnya seorang yang soleh atau meninggalnya manusia yang telah dicabut oleh Allah daripada nyawanya meninggalkan dunia. Nah, kalau peringatan-peringatan seperti ini, nggak usah ceramah yang lain, nggak usah bicara yang lain. Karena apa? Kalau sudah peringati haul, berarti kita juga nanti akan juga diperingati juga, atau istilahnya kita juga tidak lama lagi akan meninggalkan dunia. Pertanyaannya, saya tahu dan yakin bahwa yang hadir semua ini yakin mau mati ya? Yakin ya? Yakin. Ada yang yakin gak bisa mati? Ada? Kalau ada yang yakin gak bisa mati, acungkan tangan. Saya yakin benar. Kalau kita semua ini yakin mati. Tapi masalahnya bukan yakinnya. Kalau yakin pasti yakin. Masalahnya kita lupa. Lupa nggak kita ini? Nah, ini malam peringatan hadirin, bahwa kita juga memperingati orang yang sudah meninggal, berarti kita juga akan meninggal dunia. Saya mau tanya, ada yang siap mati? Belum. Kata tadi yakin. Mau saya nggak tanya, ini umum ini, mau yang muda apalagi yang tua? Hah? Nah, berarti lalai atau lupa kita. Karena apa? Karena banyak dosa. Karena yang kita lakukan ini adalah urusannya dunia saja. Yang laki-laki, ya, urusannya dunia saja yang diurus. Nggak pernah ingin ibadah kepada Allah. Yang wanita, ya, ibu-ibu, hati-hati bu, sekarang Anda cantik. Iya, orang cantik bisa mati nggak? Sangat bisa, jangan bisa saja, sangat. Apalagi yang jelek. Loh, saya nggak ngomong ini tadi. Jadi hadirin, peringatan seperti ini penting bagi kita. Peringatan untuk kita supaya ingat bahwa kita ini akan mati, akan dipanggil oleh Allah, akan dicabut oleh malaikat Israel. Kenapa takut nama Israel? Ada yang senang kalau datangnya malaikat Israel? Ada nggak yang senang? Malaikat Israel ini Pak, tugasnya nyabut nyawa saja, nggak ada tugas lain. Nyabut nyawa manusia. Posisinya di mana? Di belakang kita. Kita semua ini yang hidup ini diincar oleh malaikat Israel. Siap-siap saja. Lebih yang nggak nakut-nakut di Habib ini enggak. Anda ini diincar oleh malaikat Israel, tinggal tunggu waktunya saja. Mau mudah kah, mau tua kah, mau sehat kah, mau sakit kah, mau bagaimana keadaan Anda, tetap Anda menjadi incaran malaikat maut atau malaikat Israel. Maka malam hari ini ayo persiapkan diri kita. Jangan Anda menganggap bahwa saya masih sehat Habib, saya masih muda, umur saya masih muda belia, jauh dengan kematian. Kata siapa? Orang kadang-kadang kita lihat teman kita atau tetangga kita atau saudara kita sehat, yang kemarin baru bicara tahu-tahu sudah meninggal tanpa sakit. Yang sakit di rumah sakit berbulan-bulan sakit, terkapar di tempat tidur, belum mati-mati, malah yang jaga yang mati banyak. Makanya di Quran ini Pak diingatkan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu wa innahu mulaqikum. Ini Al-Quran Pak. Katakan, yang kamu lari dari kematian, yang kamu takut dengan kematian, pasti kematian akan menghampiri kalian. Ini ancaman Pak, bukan main-main ini.
Bu, mulai besok Bu, ya, saya sarankan Bu, bakti sama suami Bu. Yang sudah kawin bakti sama suami. Suami juga begitu, sayangi istri Pak. Anda kan kepingin masuk surga Pak. Mau pengen masuk surga nggak? Bapak-bapak dulu ini jangan hati-hati kan, kalau hati masih lama ini. Mau nggak Pak? Masuk surga sendiri apa dengan istri? Wah repot Bu, ini cintanya kita bohong ini Bu. Jangan-jangan suami Anda ingin masuk surga sendiri. Ibu-ibu, ingin masuk surga nggak Bu? Sama suami nggak? Jadi ingin sendiri-sendiri begitu. Masya Allah Pak, kita masuk surga itu jangan sendiri Pak. Ajak istri kita untuk masuk surga, anak kita masuk surga, keturunan kita masuk surga. Begitu Pak, mudah-mudahan masuk surga semuanya. Amin ya Rabbal. Makanya Bu, ya saran saya Bu, mulai besok taat sama suami Bu. Jangan banyak menuntut dengan laki-laki. Jangan banyak menagih sesuatu yang suami tidak mampu. Kalau Anda ingin masuk surga, karena kadang-kadang begini Bu, wanita solihah itu, ya Bu, 4 saja Bu, bisa masuk surga. Kalau suami banyak. So wanita ini paling gampang hadirin. Apa sih wanita ini? As-sholat fi waqtiha. Sholat gak kita Bu? Sholat, udah pasti masuk surga. Wa shaumu Ramadan. Puasa gak waktu bulan Ramadan? Masuk surga. Wa ta'at zaujah. Nah ini, taat dengan suami. Taat gak ibu dengan suami? Dan menutup aurat daripada perempuan. Ini 4 langkah saja wanita masuk surga Bu. Kalau laki-laki Bu masih susah, harus kerja, harus memikirkan belanja, bayar PLN, bayar macam-macam, harus ibadah. Kalau ibu tidak, 4 langkah saja lompat masuk surga Bu. Asal tadi yang taat sama suami, nutup aurat, sholat. Kalau sholat saya kira pasti sih, nggak ada yang meninggalkan sholat. Puasa pasti puasa. 4 saja. Kalau laki-laki banyak. Satu, laki-laki ini bertanggung jawab dengan istri-istrinya. Mohon maaf Pak, kalau Anda yang berbuat dosa, dosanya Anda pikul sendiri, istri Anda nggak ikut pikul. Tetapi kalau istri Anda melakukan dosa, Anda suami-suami juga ikut dosa. Jadi saya katakan berat nggak? Enak mana perempuan sama laki-laki? Perempuan. Jadi perempuan saja kalau begitu. Atau separuh-separuh. Nauzubillah ya. Maka Bu mulai besok Bu ya taat Bu. Jangan katakan, oh saya masih muda Beb. Jangan. Iya, ya tetap kita ini ikhtiar kita, sunatullah, kita minta kepada Allah supaya Allah berikan umur yang panjang. Mudah-mudahan umur kita berkah, panjang, bisa beribadah kepada Allah. Karena apa? Umur panjang ini kata Allah, kalau ingin masuk surga, ya harus banyak beramal. Orang yang paling bagus itu yang panjang umur, tetapi wahasuna amaluhu, tetapi baik amalnya, umurnya panjang tapi maksiat terus. Ya, sudah tua masih main catur, ya, sudah tua masih mancing. Kapan ibadahnya? Tambah jahat malah kadang-kadangnya. Ikut joget segala. Sudah bukan zamannya Anda ini. Ikut nyawer laki-laki naudzubillah udah umur 60, mau kemana Anda Pak? Mobil itu 40 tahun, iya, mobil dari mesin. Tahu mobil nggak?
Kalau sudah 40 tahun Pak di museum. Padahal dari besi. Kalau Anda, ya manusia, tempatnya lemah. Umur 60 tahun itu bukan hidup, tapi apa? Perawatan. Loh iya, karena Rasulullah SAW mengatakan, baina umur umat ini antara umur umati baina sab'i baina sitin wa sab'in. Udah Rasulullah bicara begitu. Umur umatku itu nggak bakal jauh dari 60-70. Kalau 80 bonus. Kalau kita umur 80 Pak, sudah nyusahkan anak istri. Benar nggak? Makanya kalau sudah 60 ini Pak, sudah lampu kuning Pak. Siap-siap. Jangan banyak maksiat, apalagi berulah macam-macam. Ibu-ibu juga begitu Bu. Iya. Umur 60 Bu. Iya. Jangan suka ngobrol, suka main ke tetangga, jangan. Zikir Bu. Zikir kepada Allah, sholat sunnah dibanyakin. Kalau wajib kan tidak tinggal, ditambahin sunnah. Supaya apa? Supaya nanti kita di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan. Di akhirat kita akan mendapatkan balasan. Jangan sampai nanti kita menyesal. Allah ini tahu Pak, manusia itu menyesalnya belakangan. Kalau sudah mau mati atau sudah mati, nanti minta sama Allah. Ini Quran yang cerita. Allah menggambarkan kalau sudah manusia sudah masuk kuburan, sudah mati hari itu, langsung bilang sama Allah, Rabbi rji'uni la'ali a'mala shalihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Ini Allah yang bicara Pak. Bu, ya Allah yang bicara ini. Kembalikan ya Allah ke dunia, supaya saya bisa beramal soleh yang saya tinggalkan kemarin, yang saya tidak lakukan kemarin. Apa jawaban Allah? Kalla, sekali lagi tidak. Kalau sudah di kuburan Pak, kita tidak bisa kembali lagi Pak. Rabbil ji'uni la'ali a'mala sholihan bima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kata Allah SWT, itu alasan kamu saja. Gak bisa dikembalikan lagi, alasan kamu saja. Kenapa waktu di dunia Anda tidak pergunakan untuk beramal soleh, untuk beribadah, bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Rasul? Innaha kalimatun huwa qailuha. Apa kata Allah? Wa min waraihim barzakhun ila yaumil yub'atsun. Dan kata Allah, di hadapan kalian adalah barzakh, kuburan, yang akan nanti kalian dibangkitkan yaumil yub'atsun, hari pembalasan. Jadi Pak, kalau menyesal Pak, nggak ada artinya. Mumpung belum Allah ini mencabut nyawa kita, Allah masih lapangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita, umur kita, ibadah kepada Allah. Sudah, jangan kemana-mana Pak. 1 hari, 2 hari, atau bulan berbulan cepat Pak. Dulu masih kecil saya Pak, Ramadan ke Ramadan Pak, lama bener. Sekarang mau maulid lagi, ntar lagi Ramadan, lebaran lagi, baru kemarin Ramadan. Kita yang dulu umur 30 tahun, tahu-tahu sudah 60 sekarang. Ya kan? Nggak lama kita ini. Makanya yang umur 40, 50, 60 ini bahaya semua ini ya. Tentunya bahaya semua. Cuman yang kita tekankan ini, kalau Allah sudah kasih kita umur 40 atau sampai 50, apalagi 60, kata Rasul, nggak mungkin lebih. 60, 70 umatku itu nggak bakal kita bisa hidup lama. Hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan Allah yang kasih umur kita ini kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui acara Hall Kiai Haji Suparman ini. Mudah-mudahan kita tambah giat ibadah kepada Allah, tambah taat, tambah takut dengan Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Cerita saja Bu ya, biar nggak ngantuk. Boleh cerita?
Kalau ngomong-ngomong ceramah apa nasihat saja ngantuk. Sekarang cerita saja, boleh ya? Ya. Tapi tetap Pak, ceritanya cerita kematian, bukan cerita masalah yang lain. Ini cerita di Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali. Dulu itu Pak, dulu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ribuan tahun. Ini ceritanya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh itu Pak, di Ihya Ulumuddin kata Imam Ghazali pernah ditanya oleh malaikat Jibril, ya atwal anbiya umruhu kaifa wajadtu fid dunya. Ini pertanyaan Jibril kepada Nabi Nuh. Wahai Nabi yang umurnya panjang, kaifa wajadtu fid dunya, bagaimana kamu merasanya hidup di dunia ini? Nabi-nabi dahulu Pak umurnya 1000 lebih Pak. Asal diterangkan di dalam Sabilul Al-Itikar itu Pak, diterangkan Nabi itu zaman dulu itu umurnya 1000 tahun lebih. Nabi-nabi terdahulu ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris itu 1000 tahun atau kurang dari 1000 lebih sedikit, 999 lah. Ini Nabi Nuh ditanya ini, bagaimana kamu yang umurnya panjang merasakan hidup di dunia ini bagaimana? Asa ala baharil arti aksaru alfasanah. Karena kebanyakan kata ulama ini di Sabil Al-Itikar ini mengatakan nabi-nabi dahulu itu lebih dari 1000 tahun. Sampai diceritakan kalau nabi itu waktu itu umur 80 tahun itu baru balik Pak. Baru balik umurnya 1000 kok. 80 tahun baru balik. 60 tahun baru sunat. Lihat dia kan umurnya 1000. 40 tahun masih lucu-lucunya, masih nyusu mungkin. Kalau kita kan enggak umur 40 nyusu, kita tadi apa ya? Susunya beda. Begitu karena terlalu panjang umurnya. Bagaimana sih? Kayak kalau jatuh videonya. Bagaimana kamu merasakan hidup dunia dengan umurmu yang panjang 1000 tahun? Apa jawaban Nabi Nuh? Gala kajahrin lahu babani. Saya umpamakan 1000 tahun itu saya seperti memandang rumah. Rumah itu ada 2 pintu. Idza dakhaltu ahadahuma fa idza kharajtu minal akhar. Saya melihat umur saya 1000 ini seperti saya lihat satu rumah ada 2 pintu. Saya masuk ke pintu yang satu, keluar dari pintu yang satu. Jadi cuma lihat pintu saja, masuk keluar. Ini dunia, nggak lama. Ini 1000 tahun Pak. Lah apalagi kita yang 40-50 Pak. Nabi-nabi dahulu kan 1000 tahun. Itu mengatakan seperti rumah 2 pintu saja, masuk lalu keluar, lewat saja Pak. Jadi ibaratkan seperti dunia ini kita lewat saja. Lewatnya mana? Lewat dunia sebentar lalu masuk ke alam barzah. Itu Nabi Pak, kekasihnya Allah. Nah kita siapa Pak? Kita bukan turunan Nabi. Iya, bukan siapa-siapa, bukan calon presiden. Tidak ada muka calon presiden di sini. Apalagi bupati jauh, camat aja nggak ada muka-mukanya. Lah siapa kita ini Pak? Kalau mulai sekarang kita tidak menanamkan untuk ibadah kepada Allah, sampai kapan Pak? Apakah kita berangan-angan nanti Habib saya kalau sudah umur 40 saya baru pegang tasbih? Belum 40 Pak, 39 tahun Anda mati. Nanti Habib saya sedekah, saya bantu pesantren. Kalau sawah saya laku, sawahnya nggak laku-laku Pak sampai mati, nggak sampai Paknya bersedekah ke pesantren. Nanti ini adalah perbuatan yang buruk. Kata ulama tulil amal, berangan-angan saja.
Nanti saya kalau sudah tidak sibuk, saya akan bangun malam, sholat tahajud, sholat witir, sholat tasbih. Sudah nggak sibuk, malas Pak, ketiduran terus Pak. Jangankan sholat malam, subuhnya saja kesiangan, godok terus. Nah bagaimana akan mendapatkan apa kenikmatan nanti di akhirat hadirin? Ayo dipikirkan malam hari ini. Jangan Anda merasa tenang sekarang. Ya tadi, karena kita hoflah akhirah, yang bisa melupakan kematian ini karena apa? Karena terlalu cintanya kepada dunia. Bahaya. Dunia ini Pak, Bu, sebelum kita punya dunia ini, kita banyak angan-angan mungkin. Atau sebelum kita jadi orang kaya, orang miskin, kita miskin dan sekarang ini. Kaya miskin jangan? Hah? Kebelangsak. Anda saja yang kebelangsak ya. Sebelum kita punya dunia, angan-angan kita banyak. Nanti kalau saya sudah punya rumah baru, saya akan undang majelis ini segala macam. Tetapi ketahuilah hadirin, dunia ini bisa menipu kita. Dunia ini bisa menipu kita. Dulu cerita saya Pak. Dulu saya masih belum punya duit, masih kecil Pak, masih tanggung begitu, masih senang cari duit. Kepingin rasanya megang uang 1 juta Pak. Bagaimana sih? 100 ribunya 10 biji ini, 50 ribunya 20 biji. Bagaimana rasanya pegang uang 1 juta? Setelah Allah kasih 1 juta, bagaimana rasanya pegang 10 juta? Yang 1 jutanya 10 biji, 1 juta, 2 juta, 10. Terus begitu kita. Yang dulu belum punya motor, ya, yang kredit, banyak kredit ya sana. Ingin kredit motor, sampai punya duit kita kredit, sudah lunas, ingin beli motor lagi. Pak, anak kita ingin beli motor Pak, naik sekolah kasihan Pak, teman-temannya pada naik motor, anak kita nggak naik motor, beli motor lagi. Meskipun utang-utang Pak, ya, kredit ke bank kita lakukan. Kenapa? Karena kita sudah terbuai, tertipu dengan dunia. Padahal nggak begitu kan? Kalau kita punya duit, baru bisa beli. Zaman dulu Pak, mungkin 20 tahun yang lalu nggak ada Pak. Utang piutang mobil, utang piutang motor, sampai rumah bisa nyicil, nggak ada Pak. Orang dulu itu banyak syukurnya. Nggak punya duit ya nggak beli. Kalau jalan, kalau mau pergi, ya kalau nggak ada kendaraan ya jalan kaki. Kita mau jalan kaki kan? Nggak mungkin mau, kenapa? Karena kita terbuai dengan dunia. Dulu ketika kita punya tetangga, masih sama-sama satu kerjaan, biasa saja. Tetapi Allah sudah membuka rezeki, mulai kita ada sombong. Wah, saya sekarang hebat, kedudukan saya, punya kedudukan saya, kerjaan saya sudah mapan. Wah, ini semua tipu dari dunia. Yang dulu tidak ada waktu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Ketika Allah berikan rezeki, maka tambah jauh waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Alasannya apa? Sibuk. Alasannya apa? Capek. Alasannya macam-macam alasan, sehingga dunia menipu kita tambah jauh dari Allah. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati Pak. Dunia itu bisa merubah seorang wanita, ya. Sekarang ini mudah Pak. Orang yang jelek Pak bisa dipermak jadi cantik. Hidung yang pesek, ada yang pesek ini, pesek semua Pak. Bisa dibuat mancung Pak. Iya. Giginya yang ke maju ke ada sipit itu ya, bisa dirapatkan sekarang. Hebat ini dunia ini. Kalau zaman dulu nggak kenal begitu-begitu Pak. Bedaan aja nggak pernah, kita nggak ada Pak. Paling beda apa itu apa, beda murah itu dulu Pak. Iya, pokoknya jangan seger begitu. Kalau sekarang nggak macam-macam Pak. Ya istri kita itu kalau dandan mau ke mana, pengantin segala, 1 jam nggak selesai Pak. Bedanya macam-macam. Iya, ada bedak untuk netral, untuk bedak macam-macam. Kok tahu HP? Ya karena isinya HP begitu. Wanita kan begitu. Dulu waktu nggak punya duit Pak, nggak begitu Pak, nggak sibuk begitu.
Ayo Bu jalan, langsung jalan cermin sebentar. Kalau sekarang tidak, kita tunggu kita sudah selesai. Yang dulu kita masih baik dengan orang tua, hati-hati. Ya, mohon maaf jangan rame dulu, Bu. Yang dulu kita hubungan kita baik dengan orang tua, ketika kita punya duit, mulai hati kita timbul pikir pelit dengan orang tua. Hati-hati. Karena dunia ini bisa merubah Anda. Sekarang Anda ini tidak saya anggap ya, kita ini orang melarat ya. Ya. Misalkan Allah kasih rezeki kita 1 M satu hari, gak duduk di sini kita Pak. 1 M satu hari 1 M, besok 1 M, sampai 30 hari 30 M, besok lagi terus. Gak mungkin bisa duduk di sini kita Pak. Gimana Beb? Pagi Singapura, siang London, gimana-mana kita. Karena kita nggak punya duit aja, nongkrong di sini akhirnya ya. Ikut pengajian akhirnya. Tapi ini alhamdulillah hikmah kita melarat ini. Loh iya disyukuri. Semua apapun yang Allah berikan kepada kita syukuri. Nanti kalau sudah syukur akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Udahlah, kalau nggak percaya, biar kita yakin bahwa dunia ini bisa merubah. Boleh cerita lagi dia ya? Cerita aja lagi dah biar ngantuk. Saya senang cerita Pak, saya senang buka-buka karangan Imam Ghazali, yaitu macam-macam cerita. Ini cerita Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Itu Nabi Isa luar biasa hebatnya, yang punya mukjizat, yang bisa menghidupkan orang mati. Ini luar biasa sekali. Ada seseorang yang kepingin dekat dengan Nabi Isa, sekaligus ingin jadi muridnya. Maka dia katakan, aku ma'ak ya Isa wa uhasibu wa usawibak ya Isa. Ya aku turut mohon kepadamu ya Isa, izin kepadamu untuk ikut kepadamu dan aku ingin menjadi muridmu. Apa kata Nabi Isa? Boleh, silakan, kamu ikut saya kemana saja. Maka suatu hari berangkat orang tadi itu dengan Nabi Isa di dalam perjalanan. Nabi Isa ini Pak dakwanya keliling dunia, kemana-mana Nabi Isa ini. Namanya Nabi harus dakwah. Maka keliling sampai di depan sungai berhenti. Nabi Isa mengatakan berhenti sini saja. Ayo kita makan. Saya bawa bekal roti kata Nabi Isa. Oh baik, kita makan dulu. Maka Nabi Isa mengeluarkan dari tasnya 3 roti Pak. 1, 2, 3. Maka Nabi Isa mengatakan, sudah silakan kamu makan. Bagian kamu ini, bagian saya ini. Sudah dimakan rotinya tadi. 3 kalau diambil 2 tinggal 1. Sudah Nabi Isa makan roti sampai selesai, turun ke sungai mencuci tangan. Naik dari sungai ke atas menuju tempatnya tadi, dilihat roti yang tinggal 1 tadi nggak ada. Loh kemana roti yang 1 tadi? Kamu makan? Enggak ya Isa. Tidak, saya tidak makan roti ini. Terus siapa yang ambil roti ini? La adri, saya tidak tahu ya Isa. Bingung Nabi Isa ini. Siapa yang ambil roti? Ditanya nggak, dia nggak makan. Kok nggak ada roti satunya? Jadi Nabi Isa meneruskan perjalanan sampai di hutan Pak, kelaparan, sudah setengah hari lebih kelaparan. Karena sudah tidak ada roti yang 1 tadi, maka namanya Nabi Pak ada mukjizat. Ketika melihat kijang, menjangan, tahu menjangan ya? Menjangannya perempuan punya anak 2, lagi berjalan, langsung dipanggil anaknya yang 1 itu, Nabi Isa. Lalu disembelih oleh Nabi Isa. Disembelih, dagingnya dimakan, dibakar mungkin ya, dimakan sama orang yang tadi. Sampai habis, tulang-tulangnya dikumpulkan. Setelah habis, karena lapar, dikumpulkan oleh Nabi Isa. Lalu Nabi Isa mengatakan, "Qum biidznillah, bangun atas izin Allah." Langsung Pak, kembali lagi Pak. Menjangan tadi itu Pak, hidup lagi, langsung lari ke ibunya. Orang tadi bingung, wah ini hebat mukjizat ini.
Maka Nabi Isa tanya kepada orang tadi, wahai fulan, kamu tadi melihat apa yang Allah berikan kebesaran kepadaku? Man ahadar rohib, kamu tadi lihat keajaiban, mukjizat dari Allah. Saya tanya kepadamu, man ahadar rohib, siapa yang ambil roti? Apa jawaban tadi? Saya tidak tahu ya Isa. Padahal sudah kelihatan mukjizat, ini masih nggak ngaku dia ini. Saya tidak tahu ya Isa. Ya sudah, jalan lagi Pak, jalan lagi terus. Ini cerita di Yahya Ulumuddin. Kalau yang pernah baca Yahya Ulumuddin pasti ketemu ini. Cinta dunia ini. Sampai di depan laut, maka Nabi Isa menggandeng orang tadi nyebrang ke laut. Sampai di pesisir pantai dilepas oleh Nabi Isa. Jadi jalan di atas laut begitu Pak. Ya, jalan di atas laut. Maka Nabi Isa mengatakan juga, kamu sudah melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu sudah melihat mukjizat yang diberikan Allah kepada saya menyelamatkan kamu berjalan di atas laut. Man akhadar rohib, siapa yang bikin roti? Ma'adri ya Isa, saya tidak tahu ya Isa. Sudah 2 kali Pak dikasih keajaiban. Ya ini dunia ini, ya kita tahu. Masih gak ngaku. Ya sudah. Akhirnya jalan-jalan di padang pasir Pak. Di padang pasir, lalu Nabi Isa itu mengumpulkan batu-batu kecil Pak. Dikumpulkan, sampai kumpul besar seperti gunung kecil gitu. Ya, langsung dibagi 3 sama dia. Nah, 1, 2, 3. Apa kata Nabi Isa? Kun dahaban, jadilah kamu emas. Batu pasir tadi Pak yang dibagi 3 tadi kayak gunung tadi langsung jadi emas. Jadi dari emas. Kaget orang itu. Wah, hebat benar kok bisa Nabi Isa. Maka langsung Nabi Isa mengatakan, wahai fulan, yang 1 bagian ini untuk saya, yang 1 bagian untuk kamu, dan yang 1 bagian ini untuk yang mengambil roti. Langsung orang ini mengatakan, analladzi rohitu rohib, analladzi akhadtu rohib ya Isa. Saya tadi yang ambil roti ya Isa. Enak dunia gak kuat Pak, langsung ngaku Pak, pencuri ini Pak. Nah, kata Nabi Isa, sudah, kamu gak jujur. Sudah cukup, sekarang kita berpisah. Kamu ambil semua emas ini, 3 gunung ini, saya gak mau. Wah seneng Pak, dikasih 3 lagi ya Isa. Nabi Isa gak doyan sama gunung ini, sama dunia ini gak doyan. Maka ditinggal Nabi Isa. Bingung orang ini Pak, bagaimana bawa pulangnya ini gunung emas ini, bisa gak dibawa pulang? Diangkat pakai apa? Zaman dulu gak ada pickup Pak. Iya, apa? Tronton gak ada mobil dulu Pak. Bagaimana caranya bawa gunung emas ini? Maka di dalam kebingungan datang 2 perampok Pak. Wah, perampok kelihatan emas ya, langsung dirampok Pak. Wah ini yang kita cari. Serahkan kepada saya, kalau tidak kamu saya bunuh. Langsung begitu perampoknya Pak. Apa kata orang tadi? Gak usah repot, gak usah bunuh-bunuhan. Kita damai-damai saja. Kita bagi 3 saja, kan kamu 2, saya 1 nggak apa-apa deh. Ini bagian saya, kamu dan temanmu. Begitu? Oke. Masih ada oke dulu Pak. Setuju. Kita bagi 3, nggak usah repot-repot, nggak pakai bunuh-bunuhan, ya, nggak pakai gontok-gontokan, ya, nggak pakai marah, apalagi berkelahi, nggak usah. Langsung jadi 1 emas masing-masing. Nah, kata dia, ini kita bawa sendiri-sendiri. Cuman perut kita lapar. Ayo makan dulu. Jangan dulu nggak seperti sekarang Pak, cari warung gampang. Iya, cari kopi gampang, di sini nggak ada kopinya nih. Dia yang repot ini ya, ada kopinya nih. Nggak nyinggung ini Pak, begitu Pak. Oh iya. Sudah gak usah nanti aja. Ya.
Kenapa Pak? Bentar, ini melenceng dulu ya. Kata ulama dulu Pak, minum kopi ini orang dulu Pak, ulama dulu kalau seseorang yang minum kopi lalu meninggal di perutnya masih ada kopi, malaikat munkar nakinya nggak nanya Pak, takut. Kenapa? Karena orang dulu itu Pak, orang ulama dulu kalau beribadah pada Allah supaya memerangi ngantuk minum kopi Pak. Berarti otomatis orang itu beribadah nggak usah ditanya oleh munkar nakir masuk surga. Kenapa? Perutnya ada kopinya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau yang itu Bet, yang main kartu pas minum kopi Bet nggak tahu matinya gimana masih pada kopi nggak tahu, terserah munkar nakir sudah ya. Nah akhirnya mereka lanjutkan, nggak usah ada kopinya. Akhirnya salah satu dari teman perampok itu disuruh oleh temannya, kamu saja, saya menjaga emas tadi dengan orang ini. Kamu yang berangkat, cari makan, beli makan, nasi bungkus, 3 bungkus. Itulah, saya singkat saja. Maka orang tadi berjalan untuk mencari makanan atau beli makanan. Di dalam perjalanan perampok yang satu tadi mikir, apa katanya? Di ayyi syai'in, ngapain saya, kata dia. Hadal mal, ini harta dibagi 3. Mendingan lakini adwa hadat so'am summan fa'atul huma fa'adal mal wahdan. Nanti saya beli nasi 2, saya kasih racun biar mereka 2, satu teman saya dan yang punya itu makan mati, hartanya kena saya semua. Ini perjalanan kayak begitu Pak. Ini dunia ijazah ini. Jadi dia langsung cari rumah makan, langsung dikasih racun Pak. Nasi bungkusnya yang 2 itu buat temannya 1 racun, satunya racun. Dia taruh sendiri. Wah seneng Pak. Wah dapat gunung 3 saya ini. Dapat emas 3 gunung saya. Karena apa? 2 orang sudah meninggal. Itu dalam pikirannya Pak. Sudah belinya. Nah 2 orang tadi yang ditinggal tadi juga punya pikiran begitu. Li'ayyi syai'in hadha sulusul mal lakin tidak rajak karena faktul huma bainana faktul huma mal bainana. Ngapain kita bagi 3? Bagi 2 saja. Teman saya nanti kalau datang langsung saja kita bunuh. Supaya apa? Waktu mabainana kita bagi 2 saja, nggak usah bagi 3. Sudah datang temannya tadi yang bawa makanan tadi, yang makannya disimpan sendiri, yang 2 dikasihkan temannya. Mudah-mudahan mati cepat kamu. Ini emas semua punya saya. Subhanallah Pak, belum makan langsung ditikam sama temannya yang beri makan dari mati. Wah ketawa 2 orang ini. Wah sudah kita bagi 2 dulu ini, jangan dibagi 3, dibagi 2 dulu. Nah dibagi 2 akhirnya Pak. Gunung yang jadi 3 tadi bagi 2. Sudah bagi 2 tambah lapar dan tambah semangat. Ayo kita makan ayo. Nah langsung makan Pak, sama-sama out semua Pak, semua nih Pak. Iya terkapar mati semua kena racun. Lalu datang Nabi Isa dengan murid-muridnya. Kata dunia seperti ini, dunia ini hadirin. Menjadi fitnah, menjadi adab, menjadi macam-macam bagi kita. Maka saya katakan tadi dunia ini bisa merubah Pak. Orang jujur bisa nggak jujur karena dunia. Berantem kita dengan orang tua karena dunia saja. Urusan warisan, iya, urusan sepele. Warisannya cuma 100 juta, bukan miliaran Pak, bukan triliunan. Jadi pisah dengan keluarga. Naudzubillah kita jadi tidak silaturahmi lagi, ya, tidak saling sapa. Maka gara-gara dunia, tipu dunia, fitnah dunia. Mudah-mudahan kita semuanya hadir ini terhindar daripada tipu dunia. Amin ya Rabbal. Maka terakhir hadirin, apa usaha kita supaya kita selamat dengan Allah berikan waktu ini? Imam Ali sudah bersama. Pesannya sedikit. Ad-dunya sa'ah ik'al hato'ah.
dunia ini sebentar, ij'alha ta'ah, jadikan waktu sebentar ini untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki, jangan berbuat dosa terus. Melek mata kita sudah bohong. Iya, kalau nggak bohong sakit kita kadang-kadang. Iya, pagi sudah bicara bohong kita ini. Siang bohong, malam bohong, mau tidur bohong. Sampai kapan kita jujur ini, Pak? Hati-hati, Pak. Yang suka bohong ini, ya. Al-kidbu, kata Nabi Muhammad, al-kidbu nusawwidul wajhu. Orang yang suka bohong bisa menggelapkan wajah. Gelap nggak wajahnya? Kalau gelap wajahnya, Pak, sering bohong. Bahaya, cahaya muka kita ini, Pak. Kalau sering bohong, nggak ada cahaya, terang. Hati-hati, jangan sedikit-sedikit bohong. Ayo jujur. Iya, Indonesia ini banyak orang bohong, Pak. Capek kita ini, Pak. Banyak nggak? Ada yang bicara ya, bukan saya. Ayo belajar jujur meskipun pahit. Bu, jujur sama suami, Bu. Bapak juga begitu, jujur. Saya punya istri 2, Bu. Jujur. Perkara ribut pecah beling kan efek samping itu ya. Ada yang punya istri 2 nggak? Ada. Hah? Ada nih orangnya nih. Kata ibu nggak ada. Nanti kita nggak jujur dong. Jadi ketahuan nih. Pokoknya apapun Pak jujur. Syekh Abdul Qadir Jalani diangkat jadi wali Allah ini karena kejujuran, Pak. Jangan dikira banyak ibadahnya, tidak. Mereka ini jujur, tidak pernah berbohong, apalagi terhadap dirinya, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Urusan ibadah bohong kita. Ditanya sudah sholat, sudah padahal belum. Kamu masih puasa? Masih kuat saya, padahal enggak, dari warung kopi, Pak. Gayanya aja ya. Ya Bu, Ibu juga begitu. Bu, sudah selesai, bersih sudah, suci? Belum. Maka nggak mandi-mandi, ya, tidak suci, tidak sholat-sholat, ternyata bahaya. Nah ini kopinya datangnya. Luar biasa ya. Minta kopi datang kopi, ya. Mudah-mudahan rezeki datang, dapat rezeki langsung dari langit. Amin ya Rabbal. Maka hadirin tidak ada jalan lain. Ayo, jangan tunda-tunda umur, Pak. Bu, ayo ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui momen malam hari ini. Melalui haul Kiai Haji Suparman. Mudah-mudahan kita bisa menyontoh beliau. Beliau ini diangkat oleh Allah, kita datang di sini karena beliau. Kenapa? Karena seseorang yang dicintai Allah, pasti manusia akan cinta kepada orang tersebut. Maka kita meskipun malam-malam hari ini ya, tempat-tempatkan kita datang meskipun kita dari jauh. Karena apa? Karena ini orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia waktu hidupnya beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat itu bukan sholat, Pak. Saya sudah sholat bukan sholat. Jangan. Sholat benar, sholat itu kewajiban. Taat itu yang dikatakan taat apa? Maknanya taat ini apa? Orang yang dikatakan taat, yakni orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan taat. Orang yang meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah, itu taat. Kalau puasa, ya itu taat. Cuma kewajiban. Ada orang setiap hari ke masjid, tapi mulutnya mencaci orang, menghina orang, namimah, hibah, itu bukan taat. Loh, tiap hari ke masjid, Beb. Banyak sudah di zaman Rasul diceritakan ini. Ini karena banyak wanita, saya cerita wanita dia tak boleh. Ada seseorang sahabat tanya kepada Nabi, ya Nabi, innahu fulan, ada sesuatu perempuan tasumu fil nahar, dia tiap hari puasa di pada siang hari, wa hum fil lail, dia sholat malam, wahya sa'ahuluki, tetapi alatnya buruk. Padahal tiap hari wanita ini siangnya puasa, malamnya bangun malam sholat tahajud. Apa buruknya? Tak di bilisaniha, tak di jiraniha bilisaniha. Setiap hari dia ini mencaci tetangganya.
mulutnya itu selalu menggunjing tetangganya. Padahal tiap hari puasa sunnah, puasa Daud, Senin Kemis, malam sholat tahajud, tetapi akhlaknya buruk, mencaci, namimah, gunjing tetangganya. Maka apa jawaban Nabi? La khairun biha, tidak ada kebaikan dari wanita itu. Dia ahlun nar, mereka itu perempuan ahlinya neraka. Meskipun sholat malam, puasa sunnah, tetap itu bukan namanya taat. Taat itu kita menjaga dari maksiat, mau di tempat keramaian atau sendiri-sendiri, atau kita sendirian. Nah ini kalau tempat sendirian bahaya ini. Iya, puasa kita cari tempat sepi langsung minum, baru ngumpul lagi nanti. Puasa, wah alhamdulillah, masya Allah. Sepi-sepi kita maksiat ya. Kalau ramai maksiat biasa, tapi orang ketika dia sepi atau sendiri, dia tetap taat kepada Allah, ini luar biasa, Pak. Mudah-mudahan kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencontoh orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu ini, Pak, saking taatnya kepada Allah, jangankan kewajiban, sunnah saja gak pernah ditinggal, Pak. Sunnah saja gak pernah ditinggal. Imam Syafi'i, tahu Imam Syafi'i? Kenal nggak? Bukan Syafi'i, kalau di Syafi'i. Imam Syafi'i itu, ini tahadus binikmah. Imam Syafi'i ini tahadus binikmah. Merasakan, mendapatkan kenikmatan dari Allah. Kata dia, ma taraktu husnul jum'ah, saya tidak pernah meninggalkan mandi sunnah ketika sholat Jumat. Ma taraktu husnul jum'ah wa fi safarin, ketika saya pergi saya pun tetap mandi sholat Jumat. Wafi baradin, dan ketika musim dingin pun saya tetap ketika mau sholat Jumat ikut di sholat Jumat, mau sholat Jumat tetap sunnah mandi sholat Jumat. Walafi hairi, dan apapun keadaannya saya tetap melakukan mandi ketika mau sholat Jumat. Sunnah saja dilakukan, tidak pernah ditinggalkan, Pak. Ini kebalikan kita. Kalau kita kewajiban yang ditinggal bukan sunnah lagi. Tapi saya yakin di sini kewajiban yang pernah ditinggal. Paling sholatnya kesiangan gitu aja ya. Itu dia ya. Sunnah saja mereka ini saking taatnya kepada Allah, Pak, tidak pernah ditinggalkan. Apalagi yang makro segala, Pak, dihindar, Pak. Lah kalau kita enggak, mau makro mau subhat, yang penting di depan mata dimakan. Hati-hati ya. Hadirin terakhir, supaya jalan kita ini selain ibadah kepada Allah, karena manusia ini terbatas, Pak. Kondisi kita saya tahu akhir zaman ini banyak kesibukan, ibu-ibu, bapak-bapak, banyak sibuknya. Supaya kita ini nanti nambah, supaya kita selamat di kuburan ini, apa kuncinya, Pak? Sedekah. Apa? Sedekahnya kita. Sedekah enggak kita ini? Sedekah itu, Pak, mana sedekah tahu enggak? Sodako. Jangan sodako yang kita tidak sukai. Sodako baju yang sobek. Ya enggak, Pak, enggak sodako itu, Pak. Sodako barang yang buruk, bukan sodako. Sodako 2.000, 10.000 mau surga. Nah, enak benar surga 2.000. Kalau 2.000 saya borong saja. Iya, tidak boleh kikir kita, Pak. Kalau Anda tidak pernah sedekah, kikir, saya pastikan tidak ada masuk surga. Kenapa, Beb? Di surga itu ada pintunya, Pak, ada tulisan, Pak. Ya, ana haramun minal bakhil, saya haram dimasuki orang yang kikir. Dan yang kikir meskipun sholat Anda bagaimana, ibadah Anda, tapi Anda kikir, gak pernah sedekah, apalagi ninggalkan zakat, gak bakal masuk surga. Naudzubillah. Sedekah ini bisa menghilangkan segala bencana, menghilangkan penyakit. Kenapa banyak penyakit? Karena kita pelit.
Banyak sedekah, iya 2000-an saya di masjid kaca itu kelihatan 2000-an. Semen aja sampai 100.000. Kapan bisa beli satu sakit kalau cuma 2000 saja? 2000 mau masuk surga. Ya mudah-mudahan masuk surga. Tapi orang dulu kalau sedekah, apa yang disukai? Dikasihkan. Sehingga Abu Bakar, dunianya separuh dikasihkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedekahkan untuk perjuangan. Jangan dianggap yang kita punya ini milik kita, Pak. Dunia milik siapa sih? Harta milik siapa? Milik Allah. Kau tahu milik Allah? Harta ini Pak titipan saja. Dititipkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mobil kita, rumah kita, hakikatnya tidak akan kita bawa ketika kita meninggal. Kita membawa amal, bukan membawa harta. Maka perbanyak sedekah. Kemarin kan kalau orang pemuda-pemuda ini lihat di medsos nggak? Yang kejadian di Jakarta Selatan baru kemarin 2 minggu kemarin, kebakaran hebat. Ini kejadian benar ini. 130 rumah habis hangus. Ada satu rumah di tengah-tengah warung warteg. Warteg tingkat itu nggak terbakar. Maka orang heran semua, ini terbakar semua 130 rumah. Mobil pemadam kebakarannya udah kewalahan. Tempat di Jakarta lagi padat-padatnya. Ini satu rumah selamat dari kebakaran. Maka ditanya pemiliknya warteg tadi, kenapa kok bisa rumah Anda tidak terbakar? Ilmu apa Anda ini? Punya ilmu sakti? Apa jawabannya? Saya setiap Jumat menyatunya yatim, saya kasih makan pada orang rumah sakit. Sedekah Pak, bisa menghilangkan bencana. Dengar nggak ini tidak? Wah, kurang informasi yang ini. Jangan lihat film-film saja, cari di mana di gadget kita ini kebalikan, biar kita tahu untuk pelajaran bagi kita. Baru saja itu kejadian ini. Karena banyak sedekah, maka terselamat daripada kebakaran. Kalau Anda sering sedekah, saya yakin Anda tidak akan sakit. Kalau Anda sering sedekah, hajat Anda kabul. Kalau Anda sering sedekah, semua permasalahan akan teratasi. Jangan nanti sedekah janji, jangan. Allah gak terima janji. Allah gak terima cek kosong. Kalau cek kosong Pak, ini cek man, bisa tukar duit. Tapi kalau kosong ya bisa ditukar duit. Namanya cek cok hasilnya. Iya, sedekah yang banyak. Dan Al-Quran jelas. Kalau seandainya kita kaum muslimin ini ketika sakaratul maut, kita semua pasti sakaratul maut Pak. Mudah-mudahan sakaratul maut kita mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakaratul maut diciptakan itu Al-Quran itu. Rabbi, mereka ini Pak ketika sakaratul maut, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas sholihin. Ya Allah, seandainya Engkau bisa memberikan waktu sebentar saja ketika sakaratul maut, saya kasih waktu sebentar saja, fa'asaddaqo, saya akan bersedekah. Kok enggak fa'asalah, saya akan sholat, fa'asumu, saya akan puasa, fa'asaddaqo, saya akan bersedekah, wa akun minas sholihin, dan saya menjadi orang yang soleh. Kenapa? Karena kebesaran sedekah. Maka benar kata Nabi, ketika kita sedekah tidak akan kena bencana. Inna shadaqata tasuddu sab'ina baban minasu. Sesungguhnya kata Nabi, sedekah ini bisa menutup 70 pintu daripada su. Penipuan, kemalingan, kebakaran, penyakit, segala macam. Ada yang stroke, segala sedekah. Kalau ingin sehat sedekah, kalau ingin tidak sumpah sedekah, kalau ingin hajatnya kabul sedekah. Yang jomblo kepingin kawin sedekah. Saya nggak punya kerja, ya gimana caranya ya? Oh ini jalannya kok. Apalagi yang ingin selamat di jalan barzah, belum di akhirat Pak. Saya nggak bisa akhirat, masih panjang Pak. Di barzah ini kita nunggu. Nanti setelah barzah dibangkitkan di mahsyar, kumpul di mahsyar.
ada di mahsyar mizan, perhitungan, dan setelah perhitungan sirot, baru ada dua pintu, surga atau neraka. Ini sudah pasti, Pak. Mudah-mudahan kita masuk yang pintu yang pertama, yaitu surga. Amin ya robbal. Maka saran saya jangan pelit. Saya kadang mohon maaf ini, kalau laki-laki biasanya nggak pelit, biasa istrinya yang pelit ini ya. Untuk urusan begini, untuk urusan apa? Hal ini ditarik sumbangan, aduh berat bener. Untuk urusan keagamaan ditarik, diminta sedekahnya, wah berat bener. Ngasih cuma ada ala kadarnya. Tetapi kalau untuk rekreasi, untuk senang-senang, dompet ini jebol gak ada hitungan, Pak. Coba kita jalan-jalan kemana itu, makan ini, iya dengan anak, gak ada hitung-hitungan kita. Tapi kenapa untuk urusan akhirat yang kita bawa ini nanti masih hitung-hitungan kita? Waduh kebanyakan ini. Kalau nyumbang masjid seperti kebanyakan, dah hati-hati, Pak. Ayo banyak sedekah supaya kita selamat dunia wal akhirat. Sudah malam kayaknya ini. Iya, sudah ngantuk kita, Pak. Saya juga udah capek. Ngantuk nggak? Nggak ngantuk? Ya rumah Anda di sini, saya jauh. Enak aja, jadi. Kalau mau ya undang lagi nanti, setahun lagi ya. Perpanjangan waktu lagi kita ya. Maka hadirin, ayo saya terutama mengajak diri saya sendiri dan umum kepada kita semuanya, umat muslim semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ayo dengan peringatan haul ini introspeksi diri. Bagaimana ibadah saya, bagaimana amal ibadah saya, apakah saya sudah baik dengan tetangga, apa dengan baik dengan manusia yang lain, terutama baik kepada Allah, baik kepada Muhammad. Itu jadi perhitungan kita, Pak. Ayo koreksi, Pak. Berhenti kita, stop maksiat, cukup. Yang muda-muda ini ayo, jangan Anda mengatakan masih muda, masih lama matinya, jangan. Karena Israel ini kapanpun, jam berapapun bisa mengambil kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita di dalam semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan untuk amal ibadah, untuk berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, berbakti kepada orang-orang tua yang telah meninggal kita, sehingga Allah bukakan pintu kebahagiaan kita dunia wal akhirah. Ya Rabb, mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan keluarga almarhum semuanya sebagai penerus perjuangan almarhum, mudah-mudahan selalu istiqomah. Amin ya rabbal. Dan yang keluar dari pesantren ini kita doakan mereka, anak-anak kita, anak-anak santri kita menjadi santri yang manfaat, mendapatkan ilmu yang manfaat, sehingga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ulama-ulama yang besar, menjadikan guru-guru yang besar, dan insya Allah dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, dibanggakan keluarganya. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan ya Rabb, melalui majlis ini Allah kabulkan hajat kita, Allah mudahkan cita-cita kita, Allah ampuni dosa orang tua kita yang telah meninggal, berikan kita yang sudah dosa, mudah-mudahan Allah hapus semua dosa kita, dijadikan amal ibadah yang baik, dan mudah-mudahan hati kita dibersihkan daripada penyakit hati. Mudah-mudahan istri kita menjadi istri yang taat, mudah-mudahan suami-suami kita menjadi yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang saleh wa salihah, terhindar dari maksiat, jauh dari maksiat, jauh dari narkoba, jauh daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah semuanya yang di sini Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan afiat, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah. Allah berikan kesabaran kepada hati kita. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah luaskan rezeki kita. Amin. Allah berkahi rezeki kita dengan yang banyak, yang halal, yang manfaat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang jauh dari Allah malam ini didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah yang hatinya hari ini enggak senang, hatinya yang gelisah, mudah-mudahan Allah gembirakan hatinya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah.
husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah semuanya masuk surga bila hisab, dengan tidak hisab. Dimasukkan surga dengan orang tua kita, berkumpul dengan orang tua kita, berkumpul dengan keluarga kita, suami istri kita, keluarga kita semuanya, berkumpul dengan keluarga kita, berkumpul dengan guru-guru kita, berkumpul dengan kiai-kiai kita, berkumpul dengan habaib kita, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhumah. Allahumma ja'al hadha jam'al marhumah wa tafarruqan bihi tafarruqan ma'sumah. Wala tajal fina wala ma'na sakian wala mahruda birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afat minal fitani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahan, ada kurang sopannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.